Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan memberikan jawaban atas pertanyaan atau konsultasi dari teman-teman tentang usaha ternak pembibitan ya, dengan sekitar jumlah puluhan induk. Puluhan induk itu bisa 50, bisa 100 juga ada. Ya, di sini akan saya berikan pendapat catur unggas. Sebelumnya ini pendapat dari catur unggas, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti duluan ke teman-teman, tapi lebih mengarahkan sesuai pengalaman catur unggas, di mana catur unggas sendiri memiliki proses yang tidak sebentar. Ya. Dan kali ini kita akan jawab sambil panen telur untuk pengiriman ke luar Jawa. Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like, dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Oke, di sini kita sudah ambilin untuk telur yang mau kita kirim. Jadi ini kemarin udah pesen jauh hari. Untuk pengiriman telur itu tidak bisa mendadak karena kita harus kirim untuk telur yang baru dan telur kualitas yang baik. Kategori untuk telur kualitas yang baik itu tentu saja harus yang fresh dan tidak atau belum diparami oleh indukan. Kalau udah ada embrionya, sekali lagi sudah tidak bisa dikirim ya. Maka dari itu untuk pemesanan telur, pengiriman telur itu harus cepat. Oke, kita akan bahas dari pertanyaan teman kita atau pendapat teman kita, konsultasi. Kemarin sempat ada yang konsultasi untuk usaha ternak pembibitan skala besar. Ya, skala besar, kenapa saya katakan skala besar? Itu bisa dengan jumlah 50 ekor atau ratusan, paling enggak 100 ekor indukan. Jadi yang memiliki modal besar, mereka pengennya cepet untung dan langsung membeli indukan. Nah, di sini Catur Unggas memberi saran untuk beternak itu memang terlihat menyenangkan ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat nih di Catur Unggas, indukannya ada yang berpendapat bagus-bagus, besar-besar seumpama, itu sangat senang. Tapi dalam prosesnya teman-teman, prosesnya itu teman-teman harus mengetahui step by step, mulai dari pakannya, mulai dari segi pencegahan penyakitnya, permasalahannya, itu teman-teman harus pahami. Apalagi kalau entok itu sudah memasuki masa pengeraman, dari pola petarangannya yang terbaik itu apa, yang terbaik untuk media petarangannya itu apa, seperti apa konsepnya, biar lebih aman dari predator seperti apa. Pokoknya banyak yang harus dipelajari. Jadi kalau teman-teman langsung beli breed ya banyak gitu, nah itu nanti kalau ada permasalahan teman-teman pasti bingung kalau belum tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Terus yang terpenting, tentukan dulu untuk pemasaran dari produk teman-teman. Pemasaran itu menjadi ujung tombak yang sangat penting. Kalau teman-teman tidak punya pasar, itu akan mengakibatkan kandang teman-teman mendapatkan pembengkakan dari produk-produk yang sudah dihasilkan dari indukan tersebut. Ya, dimana kalau tempat tidak presisi antara penghuninya atau ternaknya, itu akan timbul masalah, terutama untuk penyakit. Penyakit yang sangat mematikan adalah mata biru. Mata biru itu kalau sudah padat
penduduk ternaknya di kandang teman-teman itu sangat mungkin terjangkit ya. Dan itu sebenarnya udah ada solusinya. Teman-teman bisa kasih disinfektan untuk penyemprotan kandang, antibakteri, antivirus, terus ada lagi vaksinasi. Nah, untuk tenaganya sendiri teman-teman ya, dari catur unggas sendiri ini udah merasakan dimana catur unggas harus ternak, harus editing, harus menjawab pertanyaan, harus marketing, itu sudah padat. Maka dari itu mohon maaf untuk teman-teman yang kemarin seumpama mau kunjungan kandang itu tidak bisanya cuma kirim-kirim kalau mau pesan, karena handle dari usaha ternak yang banyak itu juga tenaganya cukup lumayan. Kalau teman-teman mencari pekerja juga harus menghitung kosnya untuk ongkos pembayaran gajinya, presisi enggak dengan pendapatannya. Nah, sekali lagi kembali lagi untuk ke pasarnya. Kalau pasarnya udah bagus teman-teman, itu nanti sirkulasinya akan lancar. Dalam artian lancar ketika teman-teman udah menyiapkan untuk mesin ya, seperti mesin untuk indukannya ini menghasilkan produknya udah lancar untuk keluar, dan ini menghasilkan itu nanti sirkulasi dari dananya juga akan cepat terlihat ya. Dimana catur unggas ini prosesnya teman-teman yang mengikuti video catur unggas mulai dari tahun 2017, mulai dari lokal itu sudah saya coba, saya pelajari, permasalahannya juga saya pelajari juga ya. Di situ ada kendala-kendala di tengah itu, ternyata oh kayak gini. Kalau teman-teman tidak menjalani atau mengalami sendiri itu nanti akan sulit ya. Jadi kalau teman-teman menginginkan untuk memiliki indukan yang cukup banyak karena udah punya modal, itu nggak apa-apa, tapi harus dibarengi itu tadi yang sangat penting, yang paling penting adalah pembuangan atau pemasaran, maksudnya pemasaran dari produk teman-teman ya. Jangan sampai nanti bingung untuk memasarkannya kemana, udah jalan produk, udah menghasilkan produk, baru bingung untuk pemasarannya, itu nanti malah kalang kabut ya. Apalagi untuk kita itu, untuk ternak ini yang paling terasa itu perjalanannya adalah ngoyonya itu adalah di pakan ya. Kalau teman-teman ternak entok itu pakannya banyak ya, pakannya kosnya banyak ya, sama dengan bebek. Tapi menurut catur unggas kalau disamakan dengan bebek itu lebih ekonomis ternak entok ya. Makanya sekarang banyak sekali membludak untuk ternak entok ini ya. Dulunya cuma dibuat sebagai ternak biasa seperti ayam kampung, sekarang udah diproduksi secara besar-besaran ya, menghasilkan ratusan ekor untuk anakan, itu udah banyak. Dan itu sudah menggeser pasaran bebek ya, pasaran bebek udah tergeser oleh entok. Jadi itu tadi harus diperhatikan untuk teman-teman yang ingin pembibitan atau ingin usaha ternak pembibitan skala besar, harus diperhatikan hal tersebut ya. Ingin ternak entok ratusan indukan nggak masalah, untuk kandangnya harus disesuaikan, jangan sampai terlalu padat, itu nanti juga bisa jadi kendala. Untuk pakannya, takarannya harus bisa memperkirakan ya. Jadi kita main matematika lagi, ternak juga butuh perhitungan. Dari satu induk itu biasanya mengkonsumsi berapa ya, mungkin berapa nanti dikalikan jumlah indukan teman-teman, itu harus bisa memperhitungkan hal tersebut teman-teman ya. Jadi sangat dibutuhkan untuk
konsistensi atau manajemen yang cukup bagus. Dan di catur unggas ini juga masih merancang untuk kedepannya juga seperti itu, untuk konsumsi, untuk hias. Dan di sini kita masih berjalan untuk hasil ternak ini akan dikembangkan untuk pengembangan dari kandangnya dulu. Jadi saya lebih duluan itu ke proses ya. Kalau langsung banyak nanti kalau dapat masalah juga bingung teman-teman ya. Jadi kalau saya inginnya juga sudah memiliki banyak indukan, banyak kandang seperti itu. Tapi laki-laki di catur unggas ini menerapkan sistem hasil dari ternak kembali ke ternak, alias hasil dari ternak itu akan dikembangkan untuk kedepannya itu lebih besar untuk menghasilkan produk-produk dari usaha ternak ini gitu ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini. Kita udah panen telur hari ini. Untuk jadwalnya kita packing. Ini lagi masa delay, masa istirahat untuk indukannya. Dan di kandang nomor 2 itu ada yang ngeram 2, semoga nanti penetasannya juga bagus. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini. Tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, anakan angsa, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.